Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budusy syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam supaya tidak menyembah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar dari antaramu. Kenapa kamu tidak memikirkan? Surat Yasin ayat 60-62. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ibu-ibu yang mulia, sahibul bait, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kali kesekian untuk mendengarkan tausiah, dan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik penghalang-penghalang atau yang menghambat jiwa kita bisa bersih. Terus terang bahwa satu hal yang harus kita ingat, bahwa ruh kita itu diciptakan Allah tidak untuk tinggal dan hidup di dunia. Jadi ruh kita itu sejak diciptakan, perjalanan panjangnya itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Proses dari alam arwah kita sudah lalui, alam rahim, sekarang di dunia, itu adalah proses perjalanan. Dan perjalanan yang paling menentukan itu adalah dunia. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh melihat atau menganggap bahwa dunia ini sebagai segala-galanya sehingga kita merasa lebih dan sebagainya, sehingga muncul penyakit atau bagaimana. Ada satu catatan menarik saya, ini baru saja waktu kemarin, mungkin ada salah satu ibu di belakang saya tadi. Waktu saya mau masuk jalan ini, di depan saya ada mobil, dan di belakang saya ada mobil yang saya lihat beloknya kemari tadi. Saya nggak tahu, mungkin ada salah satu ibu. Sebenarnya posisi saya tidak salah, karena saya masuk tanpa tahu ada mobil di depan. Begitu saya mundur, sudah ada mobil yang mau mundur ke belakang. Dan itu yang sudah ada mobil di belakang saya. Sementara mobil yang di depan yang dari arah jalan sini itu belakangnya masih kosong. Dan secara logika sebenarnya dia kalau mundur saja dan sedikit belok ke kanan sudah aman, jalan gak ada masalah. Tapi dia bertahan tidak mau bergerak. Sampai seorang ibu yang sudah lebih separuh baya turun dan menunjuk menyuruh saya untuk mundur ke belakang. Dalam hati saya, ya saya tidak ngedumel enggak gitu. Tapi saya pikir luar biasa ini orang. Yang saya cium bau kesombongan. Mohon maaf saya. Ya, bau keangkuhan gitu. Mungkin dari rumah dia udah ngomel itu, entah ada masalah apa, sehingga begitu tadi dia langsung, dia tidak mau 1 mili pun dia tidak mau mundur jadinya gitu kan, sehingga ujungnya memunculkan kemacetan dari arah sebelah sini karena mobil yang mau masuk itu bukan satu ya. Nah, itu contoh aja itu. Dan apa yang terjadi sama dia adalah persoalan kejiwaan. Karena terus terang apa yang sering membuat kita angkuh itu banyak hal. Bisa harta, bisa jabatan, bisa popularitas, bisa usia, kedudukan. Ya, ibu lebih tua dari saya, ibu menganggap ibu yang harus dihormatin. Ya memang betul yang harus dihormatin ibu. Cuma masalahnya setelah ibu dihormatin, bagaimana sikap orang yang lebih tua sama yang muda? Ya, sama seperti sering saya memberi contoh belakangan ini, orang yang ada orang disakiti orang lain, dan sakit kali hati lah, nggak sanggup dia. Nah, amal soleh yang harus dilakukan oleh orang yang disakiti adalah memaafkan. Dan amal soleh yang harus dilakukan oleh orang yang menyakiti adalah meminta maaf. Memaafkan dengan meminta maaf itu nggak nyambung, nggak harus siapa mendahului siapa. Aku baru maafkan kalau dia minta maaf, nggak ada hubungan sebenarnya. Memaafkan tidak harus orang minta maaf sama kita. Karena memaafkan itu bukan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang lain. Bisa paham maksud saya kan? Bukan harus dia minta maaf dulu baru aku memaafkan. Kalau begitu itu juga keangkuhan.
dan cenderung memaafkan yang seperti itu tidak akan tulus itu. Jadi memaafkan itu tanpa dia minta maaf, aku sudah maafkan. Dan itu urusanku sama Allah. Urusan dia sama Allah adalah dia harus minta maaf dulu sama aku, baru Allah akan menerima dia. Sudah selesai. Nah sehingga ketika dia minta maaf, kita udah nggak ada masalah, udah nggak apa-apa, udah biasanya. Nah kira-kira begitu. Tapi kalau kita memaafkan setelah dia minta maaf, baru nah kan betul kan? Tengoklah, minta maaf di ujungnya. Akhirnya yang muncul adalah kesombongan atau keangkuhan. Saya mengatakan bahwa inilah persoalan-persoalan yang sering muncul dalam jiwa kita. Sehingga akibatnya seringkali kita pulang kepada Allah, kita tidak bisa betul-betul bersih. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya. Karena jiwa ini paling mudah terkotori. Ya. Karena tuntutan-tuntutan kejiwaan kita ini banyak sekali. Contoh misalnya kemarin saya ada pertanyaan sama saya, Ustaz, kalau kita dimintain tolong terus dan kemudian orang yang kita mintain tolong itu menyakiti hati kita, atau satu, kedua, atau ya memang dia kerjanya minta tolong aja. Kita udah kasih tahu apapun, kesannya akhirnya dia tidak peduli sama dia. Yang penting kau mau tolong enggak, aku enggak butuh nasihatmu, aku cuma butuh bantuanmu. Nah, kira-kira boleh nggak saya menghentikan bantuan sama dia? Saya bilang ya boleh-boleh saja. Cuma kalau kita memberi sesuatu sama orang, itu sebenarnya itu kebaikan kita dan itu amal soleh kita di hadapan Allah. Nggak ada urusan sama orang itu. Dia mau nipu, dia mau bohong, dia mau kurang ajar, dia mau nyakiti kita, itu urusan dia sama Allah. Sama kayak pengemis berulang-ulang minta sama kita bawa anak yang ternyata anaknya bukan anak dia, anaknya dia sewa dari orang. Nah, itu urusan dia sama Allah. Kalau kita ya kalau bahasa kasarnya tidaklah mungkin dia sampai begitu kalau dia tidak susah atau kalau dia tidak malas. Karena ada orang yang merasa aman, nyaman cari makan dengan cara begitu, jadi rasa malas saja. Ya, saya ada jumpa orang yang dia sakit, kesana kemari minta tolong untuk berobat, tapi nggak berobat. Sekarang malah bawa kotak kemana-mana untuk nunjukin dia bahwa dia sakit. Saya pernah negur orang yang minta-minta. Yang dibawanya adalah semacam alat bantu pernapasan yang sederhana itu. Ketika saya bilang saya juga punya anak penyakitnya sama, dia bilang saya bukan kena sesak napas, saya masalah saya adalah alergi. Loh, apa hubungan alergi sama itu? Nah terus dia tunjukin obat yang saya lihat tidak pernah dimakan, artinya masih bersih, masih bagus. Nah saya kasih tahu begini caranya kalau memang mau berobat, ini caranya begini, malah ngamuk, segala caci maki keluar, gitu. Oh saya pikir udahlah, habis itu saya diam saja. Kenapa saya diam? Karena nggak mungkin saya lawan ini di tengah keramaian orang. Kalau saya lawannya sama aja saya buruknya sama dia, gitu. Ya akhirnya saya ya harus menerima semua caci maki dia. Apapun yang dia bilang saya diam saja, cuma senyum saja. Padahal yang saya inginkan adalah untuk memberitahu kalau memang kena sebab penyakit, maka jujurlah dengan penyakit. Tapi kalau tidak kena sebab penyakit, sudah minta saja dengan cara yang lain, nggak usah nggak usah bawa-bawa dalil bahwa dia sakit sudah menahun dan sebagainya. Karena kesana kemari itu kan butuh tenaga, butuh energi. Kenapa dia tidak istirahat di rumah? Biarlah saudaranya yang cari, begitu. Itu contoh misalnya. Tapi mungkin saya juga salah. Apa yang saya maksud saya juga salah? Kalau saya mau beri saja. Rupanya saya tidak sedang mau beri duit, saya mau beri pengertian. Jangan begini caranya. Oh rupanya dia tidak terima. Itu yang saya bilang tadi. Ada orang yang prinsipnya kalau kamu bantu, enggak usah, jangan banyak-banyak nasihat sama aku. Nah itu ada model manusia. Nah saya kembali kepada cerita bahwa ini muncul kenapa? Ya jiwa kita ini yang mudah labil. Nah hari ini kita coba pelajari tentang apa yang menghalangi jiwa kita untuk kemudian bersih. Perlu kita bedakan dulu antara penyakit dan penghalang. Kalau penyakit itu memang datang dari jiwa, memang kita yang punya masalahnya, ya. Jadi itu namanya penyakit. Kalau penghalang sudah ada keinginan tapi nggak bisa. Dia memang sudah mau berubah tapi tertahan. Kalau ditanya, nanti main-main ya ibu. Kata ibu mau tobat, iya. Cuma itu apa? Itulah yang dimaksud dengan penghalang. Ya, cumanya itu mungkin ini si Anu seringkali masih neleponin saja. Jadi kalau udah dia telepon, muncullah penyakitku itu. Nah itu dia. Jadi artinya
bahwa sebenarnya faktor yang mendorong jiwanya rusak itu adalah faktor eksternal, ya, dan itu yang disebut dengan penghalang yang mempengaruhi jiwa, yang menghalangi kesucian atau penyuciannya, dan dia sering memanfaatkan kelemahan kita. Ya, saya ambil contoh satu. Ada seorang anak yang pernah bertanya, masih saya simpan pun pertanyaannya kepada saya, bahwa dia hari-harinya anak baik. Sepertinya dia mahasiswi. Ya, dia anak baik, berpakaian busana muslimah yang rapi, ikut sering kegiatan agama dengan baik, berkenalan dengan laki-laki yang juga anak baik. Ya, sering aktif di kegiatan agama, mengerti agama juga banyak begitu. Tapi dengan berbagai sebab akhirnya mereka berzina. Jadi ketika dia menuntut menikah, si laki-laki bilang, aku belum bisa karena aku belum selesai kuliah. Pokoknya sabarlah, nanti kalau sudah selesai kuliah aku nikahi. Ya, ini bukan masalah selesai atau tidak selesai, kita udah salah. Nah, terus ternyata kesalahan ini tidak terjadi sekali, berulang terus seperti biasa dan rutin. Sampailah dia bertanya kepada saya, apalah yang harus saya lakukan, Pak? Saya nggak tahu lagi cara keluarnya. Saya bilang, itu yang dimaksud dengan penghalang ini tadi. Jadi bukan penyakit, dia sebenarnya tidak mau, tapi dia lemah. Nah, apa sebab kelemahannya? Laki-laki itu. Jadi apa saya bilang sama dia? Udah, kau tinggalkan laki-laki itu, kau putus semua kontak hubungan, jangan pernah berdekatan lagi, jangan pernah mau dihubungin. Pokoknya kalau tempat misalnya kau kos, pindah kos, jangan sampai dia tahu, dan jangan pernah ada kontak sama dia lagi. Titik. Nah, ada sekitar beberapa minggu dia bilang, alhamdulillah Pak, saya sudah putus semuanya. Tapi saya cenderung merasa belum sembuh dia. Karena penyakit yang seperti ini atau kerusakan jiwa yang seperti ini itu sudah bisa memunculkan masalah di sini. Karena satu waktu dia akan menuntut. Artinya kan ini faktor kebiasaan ini. Loh, mana biasanya begini kok nggak ada? Oh, pingin cari tahu di mana dia sekarang, bagaimana dia sekarang, kenapa dia sekarang. Aku cuma mau nanya kabar, kan nggak ada masalah. Itulah model. Ya, ini siapa yang kemudian akan memanfaatkan titik lemah ini? Ini yang sedang akan kita pelajari, yaitu setan. Kita tuh tahu betul, makanya yang pertama sekali dirusaknya itu. Mohon maaf saya, HP itu alat sosial media sekarang. Dia bukan sekedar telepon, panggil, SMS, terima dan sebagainya, bukan. Tapi dia itu adalah ruang sosialita kita. Semua di situ, Ibu, ya. Nah, setan juga, jangan lupa, setan juga ikut ke situ. Ngapain? Dia memanfaatkan titik-titik lemah kita. Ini kan namanya, ini kan suasananya, ini kan persahabatan, ini kan ketemu teman lama, ini kan kawan sekolah dulu. Nah, itu yang dimunculkan oleh setan. Awal-awalnya biasa, setan juga ngerti kok, nggak mau langsung-langsung, tapi bertahap. Ketika tahapan-tahapan itu sudah dimulai, sama seperti banyaklah kasus-kasus orang yang mengadu sama saya, begitu awal. Kayak kemarin saya bilang, jangan pernah kau coba, karena sekali saja kau melangkah ke arah itu, kau tidak akan pernah bisa pulang dari situ. Kenapa? Karena setan sudah punya jeratan-jeratan yang sangat sulit untuk bisa dilepaskan. Nah, baik. Penghalang ini dapat kita bagi dua. Pertama, boleh jadi merupakan godaan setan atau berasal dari pengaruh buruk lingkungan tempat tinggal dan penyimpangan yang didiktekan oleh lingkungan itu kepadanya. Jadi masalahnya, ya contohlah kita kan bisa dibilang kalau istilah kerennya parasosialita. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bi'ah, lingkungan itu tadi. Syukur alhamdulillah ibu-ibu bersosialita di mana? Di wilayah majelis taklim, arisan-arisan yang dekat sama agama, syukur. Tapi ada yang tidak begitu. Ada yang bersosialita di mana? Ke restoran. Awalnya sih begitu tempat. Setan tuh mulai dari yang mubah-mubah saja. Yang pertama, kemudian yang nyerempet. Nah, yang nyerempet baru kemudian yang haram, dan pada tingkat di mana akhirnya mereka tidak peduli lagi itu halal haram. Contoh, apa yang dilakukan oleh para sosialita, artis-artis yang kemudian ketangkap ternyata mereka adalah pelacur-pelacur kelas atas. Awalnya sih sebenarnya tidak ada masalah, karena mereka merasa tidak ada yang hilang. Aku juga tidak merasa dikorbankan, aku juga tidak merasa mengorbankan. Kami juga melakukan suka sama suka, aku juga dapat bagian dari situ. Dan aku cari makan, ujungnya begitu. Dan di negara kita, tindakan hukumnya belum ada, karena pelacur itu dianggap korban. Hukum di negara kita, pelacur itu korban.
Pelacur itu bukan apa istilahnya, bukan aktor intelektual, bukan perusahaannya, tapi mereka adalah korban dari kerusakan itu. Nah, inilah jahatnya hukum di negara kita. Maka siapa yang dikejar dari sisi pelacuran? Ya ini, kalau ada mucikarinya, mucikarinya. Kalau tidak ada mucikarinya, ya sudah selesai di situ saja. Nggak ada yang bisa dijerat. Nah, tapi pemakainya bagaimana? Pemakainya nggak ada tindakan hukum kepada mereka. Itulah negeri kita. Jadi mau bagaimana menekan persoalan ini, itu contohnya. Tapi kenapa mereka sampai mau seperti itu? Jawabannya sederhana. Kelemahan jiwa menyebabkan mereka larut untuk kemudian menganggap biasa ketidakbenaran itu. Ya, baik. Yang kita pelajari sekarang adalah pengaruh setan. Secara etimologi, setan adalah pembangkang yang durhaka. Baik manusia, jin atau hewan. Jadi ini arti bahasanya itu. Kalau kucing kita atau peliharaan kita tiba-tiba meronta-ronta, membangkang, itu artinya dia sedang berubah jadi setan. Setan dalam makna harfiah. Jadi kenapa? Karena dia membangkang. Ia dibentuk dari kata syatana yang berarti menjauh, dari kata syata yang berarti terbakar. Maksudnya terbakar amarah. Pria itu terbakar saat meledak di kemarahannya. Jadi dia sedang kesetanan. Nah, jadi bahasa kesetanan itu tidak salah dipahami. Wah, kayaknya dia udah sedang kesetanan itu. Maksud kesetanan ini orang yang sedang terbakar oleh marahnya sehingga sangat meledak-ledak dan sulit terkendalikan. Ya. Dinamakan setan karena jauh dari kebaikan dan pembangkangannya. Kenapa jadi setan? Karena nggak bisa dibilangi lagi. Ya. Setan yang dimaksud di sini, yang kita maksud dalam pelajaran kita adalah setan jin, yaitu iblis yang dilaknat, keturunannya yang dilaknat, dan para pembantunya. Pokoknya segala yang bekerja sama iblis, itu setan. Dinamakan iblis karena ia putus asa dari rahmat Allah. Kisah permusuhan iblis terhadap keturunan Adam disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. Kita sudah tahu itu bagaimana Allah mengingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin. Kalau saya bermusuhan sama orang, itu bukan musuh sebenarnya, tapi musuh sejati saya adalah iblis dan bala tentaranya. Semua keturunannya. Dia datang dalam bentuk berupa, berwujud apapun, dia tetap setan dan jangan mau dengar apa yang dia bilang. Ya, jadi dia datang kadang sebagai penasehat, jangan. Kenapa? Karena dia musuh yang nyata. Dia pasti sedang menjalankan muslihatnya. Itu yang kita catat sebagai istilah setan. Jalan yang menyebabkan setan dapat merusak jiwa kita. Allah menciptakan manusia pada fitrah yang suci. Jadi fitrah kita ini orientasinya adalah tauhid, tunduk sama Allah. Sejahat-jahat orang, kenapa Allah masih sediakan tempat waktu bertobat? Karena memang dasar asal kita itu adalah orang baik. Jadi kita lahir itu bersih, dan karakter asli kita suka dengan yang bersih. Apa yang membuat kita jadi malas? Apa yang membuat kita jadi suka maksiat? Apa yang membuat kita jadi suka membangkang? Banyak faktor-faktor. Faktor setan, faktor lingkungan dan sebagainya bisa membuat kita. Bahkan faktor-faktor yang halal, karena kesenangan hidup, karena kenyamanan hidup, karena jabatan. Tidak sedikit orang yang sebelum punya jabatan orang baik, tapi setelah diberi jabatan berubah. Tidak sedikit orang yang begitu selektifnya makan, ini halal apa haram, ini duit halal apa haram, ini sumbernya dari mana, ini uang suap apa tidak. Tapi begitu dapat jabatan, dia yang malah cari suap itu. Siapa yang mau duduk di jabatan ini? Oke, silahkan, boleh duduk, tapi harus store sekian sama saya. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Apa yang merusak dia? Karena jabatan itu sudah seperti itu dari dulunya. Ya, dan dia tidak mau merubahnya di situ. Ya, baik. Fitrah kita, saya sudah sampaikan, itu orientasinya adalah tauhid. Konspirasi setanlah yang memalingkan fitrah dari orientasinya dan menyimpang ke jalan kesesatan. Jadi setan tahu nih, makanya setan itu mulai, nah ini memang sungguh-sungguh betul. Jadi kalau setan begitu sungguh-sungguhnya merusak, kenapa kita tidak sungguh-sungguh buat baik? Ya, oke. Apa yang menghambat ibu biasanya? Saya kalau mau tanya, boleh ibu jawab ini. Saya bilang, yuk kita latihan sholat tahajud tiap malam. Apa yang biasanya menghambat ibu untuk bisa tidak tiap malam? Pertama, alasan yang bisa dibenarkan secara syariat, ada halangan. Nah, sekarang kalau tidak ada halangan, apa yang menghambat kita untuk tidak tahajud tiap malam? Tak terbangun.
Malas. Kira-kira mungkin malas itulah yang nomor satunya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, malas itu kan penyakitnya. Pertanyaannya muncul lagi, kenapa malas? Karena jiwa kita tidak kita rawat dengan baik. Karena kalau jiwa kita rawat, maka kita seperti Robi'ah. Yang Robi'ah itu malah mengatakan dia pingin kalau bisa tidak berakhir malam dengan pagi, supaya dia punya waktu terus-menerus berjumpa dengan Tuhan di waktu yang seperti itu. Itu ketika jiwa yang sudah terbangun. Makanya bahasa Quran itu qad aflaha man zakkaha. Zakkaha di sini ada upaya, ada memang langkah yang kita buat untuk terus-menerus membersihkan jiwa kita. Jadi nggak boleh kita berada pada posisi pesimis. Nggak boleh kita merasa rendah, putus asa, ala udahlah nggak mungkin lagi aku berubah baik. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita berencana melakukan satu kebaikan dan setan pun tahu bahwa rencana itu ada sama kita, setan akan berupaya untuk merusak. Minimal walaupun sudah terlaksana, minimal tidak ada. Kenapa Ibu? Waalaikumsalam. Karena ada pertanyaan ini dia kayaknya macam ada yang penasaran. Oh bukan, kata Ibu itu tadi kan. Baik, kita lanjutin ini ya. Baik. Ibu capek buat makanan, malas, sakit, tapi harus dibuat juga. Ibarat seperti ini yang saya maksud. Setan itu pelan-pelan dia buat. Ujungnya apa yang terjadi? Siap makan, baru tahu tak ada yang enak. Mau setan sampai terakhirnya seperti itu. Walaupun mengerjakannya udah capek, hasilnya tak memuaskan. Setan maunya itu. Capek ibu datang dari rumah kemari. Padahal setiap langkah itu 1 tahun ibadah. Setiap langkah 1 tahun ibadah. Begitu nyampe pulang bawa keranjang kosong dan bocor istilah saya. Kenapa? Apapun yang ibu isi bocor, habis. Setan maunya itu. Jadi jangan lupa, setan itu sungguh-sungguh merusak kita. Dia tidak main-main itu. Dia berupaya untuk memalingkan kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di semua urusan kita. Ya. Ada saja cara dia menunda. Aku mau baiklah, aku udahlah nanti aja, bisa diraya sekalian lah, atau bulan puasa aja. Itulah yang kemudian dibisikkannya secara perlahan ke dalam jiwa kita untuk merusak. Ya, pembenaran terdapat pada hadis riwayat Muslim dari Iyad al-Mujash'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Tuhanku menyuruhku untuk mengajari sesuatu yang kalian tidak tahu dengan yang Dia ajarkan kepadaku pada hari ini. Sungguh telah kuciptakan hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Jadi jangan pikirkan tidak benar. Allah sudah ciptakan kita dalam keadaan lurus. Lalu datanglah setan dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Setan itu mengharamkan mereka sesuatu yang telah aku halalkan, dan mereka memerintahkan manusia menyekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak beri kekuasaan padanya. Kok aneh ya, ada orang yang berburu batu sampai ratusan juta. Yuk kita duduk tenang dulu. Ada nggak manfaat batu yang ratusan juta itu untuk akhirat kita? Minimal ya dapatlah kita 1 pahala masuk surga dari situ. Kenapa sampai? Coba bayangin, ada orang yang mengumpulkan uang setahun nggak usah sampai 100 juta. 1 tahun, kalau kita 1 hari itu menghabiskannya kan, dia 1 tahun tidak bisa sampai 100 juta, mungkin 50 juta pun tidak bisa, karena dia hidup dari bawah atau berada dalam kemiskinan yang luar biasa misalnya. Tapi setan bisa membuat kita itu, ini kan style Ustaz, ini kan mode, ini kan gaya hidup. Namanya kita ini para sosialita, para pejabat, orang tinggi. Kita kalau hadir di sebuah majelis kan nggak mungkin kita datang begitu aja, kan nggak mungkin kita tampil bersahaja. Itu bisikan-bisikan halusnya begitu. Padahal tampilan kita itu berwibawa tidak ditandai dari baju kita, tapi dari terangnya hati kita. Ini sebenarnya di ngaji sini sudah berulang saya sampaikan. Terang hati itu dari mana? Kalau bahasa ibu-ibu mungkin istilahnya inner beauty. Inner beauty itu dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa? Adalah satu perbuatan baik yang kita rutinkan. Jangan sekali-sekali. Ibu biasa tersenyum sama orang, orang akan simpati sama kita.
Kita biasa kalau orang jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapapun, mau orang besar, orang kecil, mau orang kaya, orang susah, kita yang memulai assalamualaikum. Orang punya catatan khusus sama kita. Tapi kita tipikal kita kan lebih sering kalau jumpa orang lebih sering kita merasa nunggu ditegur dulu, gitu. Kalau nggak ditegur, nggak mau negor. Itu yang harus kita coba rubah. Kalau kita bisa merubah itu langkah yang setan udah capek kali untuk membuat ibu kayak begitu itu. Dia udah berhasil itu. Misalnya nengok orang terus tunduk, pura-pura nggak tahu. Ya, saya ada orang yang tetangga, saya buka kartu lah. Dulu di awal-awal saya masih anak muda, dia suka menegur saya. Tapi mungkin karena dia bermasalah dengan saudara saya pun dia tidak mau tegur. Kemarin ada sebuah acara, dia salamin banyak orang. Saya kebetulan duduk di samping keluarga saya, yang itulah yang sering buat masalah sama dia. Jadi saya duduk berdamping begitu. Nah, jadi semua orang disalami, kami berdua lah yang tidak dia salami. Duduklah dia agak ke sana sedikit. Saya bergerak di tempat duduk saya, jujur aja Ibu, saya bergerak. Masa semua orang disalami, saya tidak disalami? Dia negur saya gini, apa? Masa saya nggak disalami? Oh iya, maaf. Udah selesai. Duduk. Apa yang terjadi kemudian? Cair Ibu. Apa yang cair itu? Saya salaman, dia pun sudah mulai senyum. Kalau nggak nengok pun nggak mau. Coba bayangin. Padahal nggak ada. Saya hitung-hitung di mana dosa saya, di mana masalah saya sama dia. Tak ada. Nah cuma dia bermusuhan sama orang yang di samping saya. Nah yang di samping saya dengan bangga bilang itu habis ku hajar itu tiap hari itu. Kenapa? Karena tingkahnya memang tidak benar. Memang betul dia orang dari latar belakang pasaran. Tapi kan kita tidak boleh kemudian bersifat angkuh. Aku ustaz, aku enak. Masa aku pula yang datangi dia? Nggak ada masalah. Ini amal soleh kita. Nah itu maksudnya. Ketika saya mulai melangkah tegak dan menyalami dia, setan nangis keras itu saya yakin. Kenapa? Udah capek kali dipupuknya itu. Udah lama kali dibuatnya saya tidak bertegur sapa. Saya pikir-pikir untuk apa saya pula tidak bertegur sapa. Ini mau kalau selisih awak nengok dia nggak mau nengok itu urusan lah. Mungkin pas saya nyetir dia di depan rumahnya, saya nengok kemudian nggak peduli, ya udahlah. Ini duduk. Apa urusannya pula tak orang jelas sekali bersalam, kira-kira begitu. Menang kali setan kalau begitu. Maka saya pun memberi salam dan alhamdulillah cairlah suasana. Sebenarnya sedikit itu saja yang setan cegah kita untuk lakukan. Ya, baik. Jadi datanglah setan menyesatkan dan kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang dulu tak boleh, nggak usah pun ceritanya dari Quran. Dulu kita tak suka begitu, sekarang udah kita buat. Saya kemarin umrah, saya sudah melihat tradisi yang sama sekali tidak bisa dibenarkan terjadi pada waktu sa'i. Apa contohnya? Orang sekarang sa'i bukan baca doa, tapi menyanyikan doa. Mendendangkan itu tidak bisa. Di mana itu? Sama seperti saya bilang orang yang selawat katanya selawat tapi dia sepertinya sholatullah, itu bukan salawat. Saya bilang itu nyanyian. Kalau saya ditanya itu nyanyian itu. Dia nyanyi memakai kata-kata salawat. Yang namanya salawat itu datang dari hati. Yang namanya doa datang dari hati. Yang namanya zikir datang dari hati. Bukan nyanyian-nyanyian seperti itu. Nanti kita tergiring. Betul kata Nabi. Ya, hatta lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun kalian ikut. Kalian pikir kalian sedang beribadah. Padahal ternyata tidak ada sedikit pun yang dimaksud dengan ibadah di situ. Nah, ini hati-hati kita itu, ya. Baik. Pada hadis ini terdapat persepsi mengenai tabiat pertempuran antara setan dan manusia. Tiap pertempuran harus ada senjata, tentara, pembantu yang memperkuat di kedua belah pihak. Karena itu setan menggunakan berbagai jenis senjata dan berbagai jenis golongan tentara dan pembantunya. Kalau sudah bertempur, seringkali kita nggak siap. Makanya kita kalah terus. Kenapa? Kita nggak nyiapkan senjatanya, kita nggak nyiapkan pembantunya. Ya, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah telah menetapkan permusuhan antara setan malaikat, antara akal dan hawa nafsu, antara nafsu amarah dan hati. Seorang hamba diuji dengan hal itu. Semuanya berkumpul pada dirinya. Tiap kelompok diperkuat oleh tentara dan pembantu. Allah akan senantiasa terjadi pertempuran yang silih berganti kemenangan dan kekalahannya, hingga salah satu pihak menguasai pihak yang lain dan salah satu pihak dijajah oleh yang lain. Ya,
Ketika perempuan-perempuan yang selebriti high class itu, high class kita nggak tahu high class dari sisi siapa itu, ya, yang mereka menganggap bahwa nggak ada masalah kan, saya tidak ngeribut, saya tidak nyusahin Anda, saya juga tidak maksa laki-laki untuk memeluk saya, tapi persoalannya kalau dia mau peluk saya, dia harus bayar saya jualan, kan begitu. Jadi dia menganggap biasa hal-hal yang seperti itu. Sama seperti, maaf ya, para koruptor misalnya. Saya tidak menemukan para koruptor itu orang susah atau orang butuh. Kenapa Anda korupsi? Maaf Pak, saya sedang butuh uang banyak Pak. Kebetulan orang tua saya sakit dan butuh perobatan. Nggak ada itu. Koruptor itu rata-rata rekeningnya udah banyak, udah gendut rekeningnya. Tapi apa yang membuat korupsi? Jawabannya satu, terbangun akhlak negatif dalam dirinya. Apa itu? Rakus. Malangnya, inilah kerakusan yang paling bodoh. Kenapa saya bilang kerakusan paling bodoh? Karena harta dikumpul, bukan dimanfaatkan. Padahal dunia ini mazra'ah. Mazra'ah itu tahu Ibu? Ladang. Ladang itu apa? Alat-alat apa yang kita lakukan kalau Allah sudah kasih ladang sama kita? Kita kan harus tanam. Apa tanamannya? Harta. Apa tanamannya? Semua yang kita dapat dari dunia. Nah, ada orang, harta itu kan benih istilahnya. Ada orang dapat benih, dia simpan di gudang. Ada orang dapat benih, dia simpan di gudang. Terus ketemu orang, kamu nanam apa? Saya nanam padi. Padi kelas berapa? Padi kelas 2. Aku punya padi kelas 1. Di mana ditanam? Enggak ada, aku simpan. Itu orang pintar, orang bodoh? Ya orang bodoh. Jadi enggak ada hebatnya Ibu punya duit, punya harta, punya tanah, enggak kepake cuma untuk bangga-banggaan. Alhamdulillah, saya udah sukses sekarang. Sukses gimana Ibu? Tanah saya luas, kebun sawit saya di Riau luas, ada sekian ratus hektar. Kemudian rumah-rumah apa saya alhamdulillah ada. Mau ditanya itu dipakai untuk apa? Enggak ada, cuma untuk numpukin aja. Ukuran enggak adanya itu nanti saat kematian datang. Saya baru sepekan orang tua saya meninggal dunia. Ya, jadi hari Selasa kemarin, ini hari Rabu ya, sepekan lebih. Beliau meninggal sebelum berangkat umroh, jadi sedang proses menuju mau pergi umroh. Pada saat meninggal saya kemarin saya ke Medan dulu, kemudian balik pada malam ketiga, kakak saya cerita sama saya, kami membongkar semua harta yang disimpan Abah. Alhamdulillah kami menemukan uang tunai sebanyak berapa dia bilang 270 juta. Itu bahasa dia. Saya pikir 270.000. Rupanya saya pun salah, karena ternyata 27.000. Itulah harta dia. Dan dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia meninggal, dia tidak meninggalkan lebih banyak harta pada dirinya. Kenapa? Bisa dibilang, kalau mau kita kaji Bu, rezekinya cukup. Begitu dia meninggal, dia gak punya sisa lagi. Dia cuma sisakan apa? Rumah untuk tinggal anak-anaknya, istrinya. Sudah? Dan tidak ada yang lain. Bahkan baju yang dia punya pun sebenarnya adalah baju yang sebenarnya kami kasih. Gitu. Menurut saya secara pribadi, semoga Allah lapangkannya di kubur, itu orang bahagia itu. Gak capek nanti tanggung jawabnya sama Allah. Kalau saya bilang, gak banyak Ibu, habis. Ya cukup, rezekinya cukup, pas-pasan kalau mau dibilang. Yang namanya pas-pasan itulah dia. Tapi coba kalau Ibu, mohon maaf ini berapa kali ngaji kemarin saya selalu ingatin ini kan. Coba Ibu meninggal, simpanan Ibu di bank sekian miliar, emas Ibu sekian ponggol istilahnya. Terus batu-batu mulia sekian, nanti kan coba nanti di akhirat kira-kira pertanyaannya, apa yang kau tinggalkan? Ya, kenapa kau tumpuk banyak-banyak? Usaha untuk jaga-jaga. Apa kau pikir aku tak jaga kau? Karena rezeki kita itu sebenarnya ada rezeki yang kita makan. Ini misalnya, inilah dia. Ini disediakan. Ini rezeki yang untuk saya. Pertanyaannya, kira-kira saya tahu betul berapa kebutuhan saya akan rezeki saya ini. Kalau ternyata saya hanya akan makan ini, Ibu, saya hanya makan ini misalnya, saya sudah harus memikirkan 5 yang lain ini harus saya apakan. Begitu cara Ibu mengatur rezeki Ibu. Dari sekarang sudah harus Ibu pikirkan. Ternyata disediakan 2 gelas. Saya tak boleh cicipin ini daripada nggak menghormati tuan rumah, saya cicipin. Terakhir, kalau saya tinggalin separuh-separuh, apa diminum tuan rumah? Tidak, dia akan buang. Jadi mubazir kan? Kenapa tidak saya berpikir mana yang kira-kira saya butuhkan? Saya ambil yang ini, oke? Yang ini saya mau tanya Ibu, ada ini belum saya minum, ini boleh dimanfaatkan. Kenapa? Saya belum senggol. Yang 5 izin ya Ibu, saya bawa pulang. Saya punya anak 9 orang di rumah.
Mudah-mudahan mereka bisa menikmati, karena ini bukan rezeki saya kayaknya. Jadi artinya saya tidak akan membiarkan ada rezeki yang tak jelas peruntukannya untuk akhirat saya. Harusnya begitu. Setan itu tidak mau, dia merusak kita di situ, Ibu. Dia merusak kita untuk kemudian bangga. Udah malas aku nengok tas yang ku bawa mengaji. Udah berapa tahun ku pakai, pingin pula aku beli tas yang baru. Nah, itulah contohnya misalnya. Jadi ternyata kita mengganti bukan karena apa, tapi bosan saja. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh, Ibu, boleh. Tidak dilarang. Tapi setelah Ibu yang baru, yang lama mau diapain? Harusnya. Seharusnya. Kan begitu ya? Nah, mudah-mudahan itulah yang Ibu lakukan selama ini. Bukan kemudian disimpan di lemari. Bu, itu kan saya tengok nggak pernah dipakai itu, Bu. Sayang, itu belinya di Paris waktu Ibu kemarin ke sana. Kan gitu. Nah, artinya akhirnya apa? Dia biarkan ada rezeki yang akhirnya tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi dunianya mungkin bermanfaat, nyenangin mata dia, buat dia merasa ini dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi ingat ya, kita harus menjaga supaya jangan terjebak bahwa kita di posisi yang kalah. Karena setan itu tahu betul. Dia merusak kita nggak sekarang. Kalau kita baru beramal soleh dibiarkan. Ada kadang dia rusak kita itu bukan disuruhnya bermaksiat, disuruhnya beramal soleh. Tapi muncul penyakit bangga, penyakit merasa hebat dan sebagainya. Oke. Kemudian di antara senjata dan sarana yang paling menonjol yang dipakai setan untuk merusak kita adalah pertama, memberdayakan hawa nafsu dan penyakit hati. Jadi hawa nafsu kita itu dia besar-besarkan. Ya, liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang yang di dalamnya ada penyakit dan yang kasar hati. Bagi orang yang di dalamnya ada penyakit, maksudnya di dalam apa? Dalam hatinya. Apa penyakit yang potensial ada dalam diri kita? Potensial itu artinya belum tentu itu aktif, Ibu. Kayak dokter sering bilang, kalau di sini ada dokter, tubuh kita ini sebenarnya sudah menyimpan semua penyakit secara potensial, kanker, apa, semua dia ada, dan tinggal pemicunya saja. Maka kalau cerita makan, kita tinggal cari pemicu. Oh, makan ini bisa memunculkan penyakit ini, makan ini bisa, itu dia. Nah, begitu juga roh kita sudah ada penyakit secara potensial, kikir, rakus, sombong, dengki, suka fitnah, riya. Itu kan penyakit itu. Secara potensial ada dalam diri kita itu. Dan setan tahu betul kenapa setan tiap hari mengunjungi hati kita. Karena dia pingin lihat itu, dia kan nyiram pupuk itu supaya hidup benih itu. Nah, jadi apa di antara sebab? Nah, kalau kita melihat bagaimana kita bisa terjebak pada salah, itu dua hal. Satu syubhat, satu syahwat. Nafsu itu dihubungkan kepada syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu nggak tahu. Sekarang banyak orang beragama, beraktivitas agama, terjebak untuk kemudian menyimpang dari agama karena syubhat. Syubhat kenapa? Dia tidak belajar yang benar. Ya, dia berbuat kebaikan tapi tidak mengikut kepada syariat. Itu yang dimaksud wilayahnya syubhat dia. Banyak orang ikut zikir misalnya. Zikir tidak salah. Zikir bersama-sama, kumpul-kumpul, oke lah ada yang bilang salah. Tapi saya bilang itu tidak salah. Tapi yang saya anggap aneh adalah ketika berzikir, di mana yang dimaksud dengan berdoa? Saya misalnya memimpin doa, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, kami minta, ini saya berdoa nih, kami minta kepadamu, berikanlah kepada kami surgamu. Ayo, amin. Nah, itu doa atau saya jadi apa? Semacam komandan upacara atau apa istilahnya yang menghalu-halu orang. Kalau yang namanya berdoa, saya tunduk kepada Allah tatarruan wa khufyatan. Kemudian tidak mengarang-arang atau seperti membuat seakan-akan atau berdrama seperti artis, di mana saya memaksa orang menangis tapi saya tidak menangis, di mana saya kemudian melakukan satu hal yang sebenarnya Allah tidak suruh. Makanya sekarang kalau di TV kita lihat ada orang demi Allah, demi Rasulullah, itu dari mana belajarnya? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ketika dia tidak tahu, dia sering berada di wilayah yang syubhat. Wilayah syubhat itu apa? Wilayah yang nggak jelas halal haramnya. Makan dia masuk wilayah syubhat, pakai baju dia masuk wilayah syubhat, berhias dia masuk wilayah syubhat, cari makan dia masuk wilayah syubhat.
Tadi malam ada yang bertanya sama saya, kenapa sekarang tradisi riswah, suap menyuap itu begitu membudaya di tengah kita? Karena kita tidak mau pulang kepada hukum Allah. Padahal sebenarnya tanpa riswah kita bisa tegakkan apa yang dimaksud dengan jalur birokrasi itu bisa. Kalau cuma sekedar pingin kaya, semua bisa. Dan Nabi sudah bilang 9 dari 10 cabang rezeki itu ada di cari makan melalui tanganmu sendiri atau berusaha. Kalau menjadi pejabat negara itu bukan wilayah untuk cari kaya, itu wilayah pengabdian itu. Nah sekarang yang terjadi sebaliknya kan, orang yang berusaha jauh, tapi kalau jadi pejabat tiba-tiba melampung. Baru sebulan 2 bulan kayak artis, yang baru sebulan 2 bulan kayak jadi artis, tiba-tiba mobil udah ganti-ganti. Itu kata satu artis. Dari mana kalau tidak dari begitu-begitu? Kata si artis itu, bukan kata saya. Ya, sama juga pejabat. Belum jadi masih jalan kaki. Baru 6 bulan jadi mobil udah mewah, rumah sudah ini dan sebagainya. Wah itu, kalau saya bilang saya pengalaman. Kalau cuma dari itu 10 tahun. Pak Azwar juga kalau yang saya kenal di sini itu pengalaman, pernah bilang sama saya, gaji saya itu Ustadz, walaupun saya pejabat yang berkelas di sini cuma sekian. Itu ya. Baik, kita masuk. Kenapa? Tadi saya bilang apa? Nafsu. Setan itu tahu rawatan dia nafsu, kemudian qasiyatu qulubuhum. Karena ada keras. Hati ini memang tergantung, Ibu. Maka sering saya bilang kalau kita nengok wajah ini saya tengok ini wajah. Ibu juga nengok saya sama itu. Enggak usah pakai ilmu Ibu. Ibu udah ada detak yang susah bilangkannya. Ini orangnya kayaknya begini. Itu detak itu. Itu kenapa? Karena hati akan mengenal hati orang. Ruh itu akan mengenal saudaranya. Mohon maaf saya berapa tingkat keculasan, tingkat ketaatan, tingkat keikhlasan itu ini. Karena hati itu akan memberikan pancaran sinarnya ke wajah kita. Kalau kita rajin dan taat ibadah itu nampak dari wajah itu. Ya. Jadi baru kemudian itu untuk pandangan pertama saja. Tapi selanjutnya kita bisa melihat bahwa insya Allah ketika kita berdiskusi, kita melihat akhlaknya dan sebagainya. Jadi keras lembutnya hati itu bisa kelihatan dari wajah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi menceritakan wajah penghuni surga itu adalah wajah yang selalu tersenyum. Jadi belajar senyum Ibu. Kita latihan masuk surga. Ya. Jadi jangan tunjukkan muka-muka keras kan. Kayak tadi, mohon maaf saya kalau belajar tadi yang mau masuk jalan sini. Sebenarnya udah gede kali dalam hati itu. Cuma dalam hati saya mau mundur udah nggak bisa, saya berdiri saja jadinya. Kenapa di belakang saya sudah ada mobil Ibu? Sementara di belakang yang mobil yang depan ini itu lapang betul, belum ada apa-apa. Kalau dia mundur sedikit saja tidak ada masalah. Tapi dia tidak mau bergerak. Malah dia keluar dari mobil dan menyuruh mundur. Dia tengok dari gaya dia nyuruh mundur, saya bilang, mohon maaf saya luar biasa sombongnya. Begitu lewat saya buka kaca, saya tengok mobilnya pun kelas biasa aja sebenarnya. Kalau mau dibilang kelas mobilnya. Tapi itu tadi, sombong itu bukan harus harta. Sombong itu hati. Makanya ada orang miskin sombong. Ada, bukan tidak ada. Ya, baik. Kita lanjutin ini. Hati yang sakit, yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, akan lebih cepat terpengaruh oleh bisikan setan dan merespon fitnah. Jadi Ibu harus tahu apa tanda hati Ibu dikendalikan oleh syahwat. Misalnya Ibu sedang susah, saya bilang begini, baca Quran ya Bu. Alah, sedang gak enak ini, gak konsen. Itu tanda kendali utama di hati kita itu adalah nafsu. Apalagi lebih mau diajak ke mall ketimbang mengaji. Itu tanda hati kita dikendalikan oleh nafsu. Apalagi nggak tenang kalau duduk samping orang senang, orang baik. Dia baru tenang kalau kelas yang sama dia. Nah, barulah dia seperti ikan ketemu air. Itu tanda hati yang dikendalikan oleh nafsu. Ya. Terus ketika makan nggak pernah peduli halal haram. Sama dia yang penting enak. Ya, padahal seharusnya, yuk kita ke sana. Oh maaf, sana nggak halal. Halal. Kita kan nggak nampak aslinya kayak mana. Bukan daging itunya yang nampak kita. Itu isunya itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sama seperti dulu waktu di Siantar itu kan roti terkenal roti ganda itu. Saya suka itu makan. Sampai pada tingkat di mana dia diributkan dan MUI resmi mengeluarkan fatwa tidak jelas kehalalannya, barulah saya berhenti makan.
MUI Siantar mengeluarkan fatwa. Bahannya Ibu? Memang ada. Nggak tahu saya, roti ganda. Iya, pakai selai. Selainya itu ya. Jadi yang saya dengar terakhir, wallahu a'lam bishawab, dari orang tua saya, itu sampai terakhir karena sudah mulai merosot, akhirnya dia datang ke MUI. Dia bilang bahwa udahlah tolonglah MUI nggak mau. Kenapa? Kemarin alasan dia, aku nggak jualan roti untuk orang Islam, aku jualan roti untuk orang semua. Kalau kalian tahu nggak suka, kalian tahu usah beli. Waktu itu sedang banyak orang belanja. Akhirnya dari mulut ke mulut keluar. Itu udah MUI bilang, akhirnya banyak orang sudah mulai tidak mau. Nggak enak pun. Enak nggak enaknya saya tak tahu lah sekarang. Saya udah tak apa lagi saya. Jadi saya cuma mau bilang itu dia. Kalau ada orang Allah itu kan masalah bisnis apa semua, itu tanda akibat dari apa namanya apa istilahnya itu hati yang dikendalikan oleh nafsu tadi. Berjilbab lah, ibu nggak betul ini baju udah tua kita. Mana lagi orang peduli sama saya baju saya itu tanda. Artinya apa? Ada pembangkangan, kemudian payah dibilangin. Itu bentuk dikendalikan oleh syahwat. Sedang hati yang selamat selalu terjaga dari keburukan-keburukan ini. Saat nafsu amarah merespon setan, pada saat itu setan menggunakan nafsu untuk menebar godaan, jiwa mengkhianati pemiliknya, dan akhirnya dia masuk ke dalam barisan musuhnya yang terkenal dan terbesar. Maka inilah bahaya yang mengancam diri, yang dapat membawa pada kehancuran. Hati-hati kalau kita tidak sekedar buat salah karena sebab khilaf. Karena kelas orang salah pertama itu yang paling ringan, dia salah karena khilaf, dia salah karena lemahnya imannya. Tapi yang tingkat berbahaya adalah dia salah dan dia menikmati kesalahan itu. Yang paling bahaya lagi, dia butuh akan kesalahan itu. Yang lebih berbahaya lagi dan paling puncak bahayanya, dia sudah menebar kesalahan itu. Itu dia. Jadi pertama dia khilaf karena lemahnya iman, kedua dia menikmati, ketiga dia butuh, keempat dia sudah jadi produsen kesalahan. Kalau saya bilang ibu kalau jual baju butik, udahlah. Kalau yang baju-baju yang rok-rok segini udah ibu singkirkan. Kenapa? Ibu bersyubhat nanti. Ikut ibu. Dipakainya selama itu dapat ibu setoran dosanya sampai ibu mati. Ya. Jadi saya bilang enggak, sekarang kita tren. Kalau ada ibu punya butik, pelan-pelan geser ke yang lebih sopan dulu. Nah, baru belakangan nanti hijab pun kasih alternatif. Sekarang udah trennya kok. Indonesia udah nggak takut orang berhijab. Ya. Nah, jadi jangan lagi apa yang model koyak belakang apa semua, yang penting order Pak Ustadz, namanya juga order, kita kan usaha kita. Ibu bahaya ibu, beda sama orang jual pisau. Kalau jual pisau dia nggak perlu tanya mau dibuat apa. Tapi kalau ibu sudah siapkan baju yang memang udah rusak dari awal, nggak usah ibu tanya lagi, memang itu akan dipakai untuk yang rusak. Nggak ada ditanya ini baju untuk ngaji kan? Mana mungkin baju koyak belakang pakai untuk ngaji? Nah itu, jadi jangan ibu jadi produsennya. Kalau sudah tahu apa namanya, ini mohon maaf ini orang Aceh ini satu katanya nggak ada mie Aceh nggak pakai bumbu khusus itu. Ya, kemarin saya merasa entah nggak tahu saya orangnya hobi makan mie Aceh. Jadi ada sana Ustadz enak, orang Aceh semua bilang itu enak. Bukan yang di sini, bukan. Pergilah saya ke sana. 2 hari saya tak bisa bangun dari tidur. Terakhir saya bilang sama istri saya, ini kayaknya overdosis dia ini. Nggak betul ini betul-betul taruh ini. Terakhir nggak mau lagi. Sejak itu saya tidak mau lagi. Memang enak, ya. Sama aja bersyubhat saya nyuruh sama ibu. Saya kasih tahu pula sama ibu kan. Enggak lah, pokoknya dia belum terkenal, itu aja intinya. Belum terkenal dan tidak tergolong orang rajin ke sana. Jadi ya itu, saya ngomong sama istri, saya bilang ini pakai ini sudah nggak benar ini. Ya, baik. Dan setelah itu kita istighfar lah. Karena memang ini kan sebenarnya penyalahgunaan ya. Awalnya dia memang bumbu masakan, tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak perlu atau tidak boleh.
Dan kalau ada orang yang sengaja seperti itu sudah salah, itu udah masuk kalangan setan itu. Apalagi dia jual untuk itu. Baik. Berkata Ibnu Taimiyah, hawa nafsu tidak sendirian melakukan perbuatan buruk, namun ditemani kebodohan. Jadi artinya apa? Kenapa kita jadi buat buruk? Karena bodoh. Bodoh itu kenapa? Jadi begini, seorang berzina itu nafsu, tapi nggak mungkin dia lakukan kalau dia tidak tahu ilmunya. Atau dia tahu ilmunya, tapi tidak kuat akar keimanannya kepada Allah. Tinggal itu saja yang mau kita lihat. Makanya kalau dokter dia ngobatin orang, kalau dokter fisik mungkin, nah kalau dokter rohani dia tidak tuduh, wah berdosa kau masuk neraka ini, udah harus begini, enggak, dia akan cek ini sebabnya apa. Dia cari sebabnya, di mana masalahmu. Ya. Nah, jadi sehingga ketika ada orang ngadu, Ustaz, kenapa saya tidak bisa bangun tahajud? Nah, kayak tadi Ibu bilang, apa tadi kalau bahasanya? Bukan yang selain malas tadi. Ada sebelumnya ketiduran atau ngantuk. Kenapa? Oh, tidurnya larut. Kalau gitu jadwal tidur yang harus dirubah dulu. Kita cek dulu ya, Bu. Kita kasih dosis. Nah, ini dosis pertama apa? Men-set jadwal tidur. Jadi, upayakan, tapi Pak Ustadz nggak bisa tidur. Kalau kita tidur lebih cepat nggak bisa. Oke, kalau begitu artinya masalahnya bukan di jadwal tidur ini. Ini kalau gitu, ada nggak ibu tidur antara tidur menuju bangun itu tebangun-tebangun? Oh, inilah yang dimaksud tadi mendiagnosa. Ada Ustadz. Oh, kalau gitu masalahnya bukan tidur. Kalau gitu malas ini tadi. Nah, kita harus cek malas ini kenapa? Karena belum tahu kenapa, apa untungnya tahajud, belum ngerti ini. Nah, itulah kemudian dikasih dosisnya, itulah obatnya. Ya, oke Ibu. Makanya kalau saya bayangin perlu ada ustadz yang buka konsultasi secara khusus. Jadi klinik konsultasi Islam itu. Semua masalah ruhiyah atau kejiwaan Islam. Supaya orang bisa konsultasi, Ustadz, saya pingin baik. Kenapa rupanya selama ini saya biasa salah, saya jarang sholat. Oke, kalau memang jarang, namanya orang sakit Ibu, kalau datang dia pakai rok pendek ya harus diterima. Sama seperti orang yang dibawa udah tergeletak, bau badan atau segalanya. Nah, itu yang harus diobatin. Ya, oke, Masya Allah. Nah, jadi karena jika pemilik hawa nafsu mengetahui secara pasti bahwa hal itu jelas membahayakan dirinya, dia pasti akan maka karena itu bencana terbesar adalah berasal dari setan, bukan semata-mata dari jiwa. Setan mengemas keburukan dan memerintahkan untuk mengerjakannya, mengingatkan kebaikan yang terdapat pada perbuatan tersebut. Seorang perempuan kemarin SMS saya membayangkan pingin pergi, ini udah menikah nih orang. Saya mau pergi sama dia. Awalnya ceritanya, saya nggak usah bilang apa pekerjaannya. Dia bilang dia sering kali kalau berada di jalan tertentu di satu gedung itu, laki-laki yang suka sama dia sudah belasan tahun ini memeluk dia tiba-tiba dan dia meronta-ronta. Begitu, itu yang dia bilang. Jadi hati-hati. Dibuat sampai 2 kali dia meronta. Kali ketiga dia bilang, aku membayangkan kayaknya enak dipeluk olehnya. Coba lihat, itu setan masuk sudah mulai kan? Awalnya dia tidak suka itu. Tapi ternyata suka tidak suka itu hasil pertimbangan hati atau keimanan kita. Nafsu aslinya suka. Aslinya nafsu suka itu. Ya namanya dipeluk, namanya disayang orang, namanya dicintai orang, walaupun awak tak cinta, senang juga nyawa. Nah, kira-kira begitu. Nah, di saat dia sedang mungkin ada masalah di rumahnya dan sebagainya, terbayang dia bahwa aku menyenangi itu. Saya mengatakan, coba jawab jujur, apakah kau memang menyukainya? Dia jawab, iya, aku pingin. Oke, kalau begitu, buatlah janji kepadanya dan pergilah bersamanya dan nanti kasih tahu infonya sama aku. Mungkin dia terkejut kenapa saya suruh, ya. Dan terus saya lanjutkan. Jika kau buat janji kepadanya, maka percayalah kau tidak akan pernah pulang lagi dari perilakumu itu. Kau akan melakukan petualangan selanjutnya. Kau belum di sana, kau masih di sini. Jika kau lakukan itu, maka kau tidak akan balik lagi. Artinya, kau akan terlaknat, Allah akan marah kepadamu, dan kau tidak akan bisa dimaafkan. Terakhir, tadi mohon maaf saya cek. Bagaimana? Masihkah ada keinginanmu untuk melakukan itu? Tidak.
betul memang tidak ada, ini jujur dari hatimu, ya aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, jangan kau hubungi dia lagi. Atau jangan pernah membuat dia berpeluang untuk bisa melakukan tindakan buruk lagi kepadamu. Nah, ini bentuk cara menterapi lah kalau kita bilang, ya. Nah, kenapa? Karena bahaya sekali kalau kita sudah, setan nanti akan mengemas yang buruk jadi baik. Bermula semua kejahatan syahwat itu dari tidak suka. Mayoritas lah, nggak usah saya bilang, mayoritas kejahatan syahwat itu nggak suka awalnya. Tapi belakangan setan datang untuk membuat itu indah. Ibarat lukisan buruk diperhalus oleh setan, dicantikin oleh dia, baru terasa ternyata indah itu. Dan akhirnya muncul apa? Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi penolakan dalam hati. Sehingga kalau terjadi lagi, maka dia sudah sampai pada tingkat pelaku aktifnya, bukan korban. Itu bahayanya godaan setan itu. Nah ibu-ibu, panjang ini kisahnya. Ini seminggu sekali pun kita ngajiin sampai akhir tahun belum tuntas ini. Tapi supaya jangan nunggu ibu lama, ibu boleh cari bukunya. Ini tulisan seorang doktor jebolan Ummul Qura Makkatul Mukarramah, dan ini disertasi dia, Tazkiyatun Nafs. Ya, judulnya adalah Tazkiyatun Nafs. Cukup bagus, yang bisa ibu cari ya. Nah, insyaallah di toko. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.